Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelum kita memulai mata kuliah Maharah Kitabah dengan materi An-Nassu Al-Burhani atau yang disebut dengan teks eksposisi, malah kita membaca surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Capaian pembelajaran mata kuliah Maharah Qiraah atau yang disebut dengan CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan dan mengajarkan pembelajaran bahasa Arab pada Maharah Kitabah. Yang kedua, mahasiswa mampu memadukan kajian Maharah Kitabah dengan materi pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan pembelajaran yang koheren dengan keilmuan kebahasaan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan Maharah Kitabah. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis materi Maharah Kitabah. Tujuan pembelajaran An-Nassu Al-Burhani atau teks eksposisi. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi An-Nassu Al-Burhani. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui unsur-unsur An-Nassu Al-Burhani. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis An-Nassu Al-Burhani. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengajarkan An-Nassu Al-Burhani. Pada pembelajaran An-Nassu Al-Burhani ada 5 poin yang kita harus pahami, yang kita harus pelajari. Yang pertama yaitu tentang definisi An-Nassu Al-Burhani. Yang kedua yaitu tujuan An-Nassu Al-Burhani. Yang ketiga yaitu fungsi sosial An-Nassu Al-Burhani. Dan yang keempat yaitu unsur-unsur An-Nassu Al-Burhani. Dan yang kelima yaitu langkah-langkah menulis An-Nassu Al-Burhani. Apa itu An-Nassu Al-Burhani atau teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi dan disertai pendapat dari penulisnya. Intinya, teks eksposisi atau An-Nassu Al-Burhani adalah informasi yang jelas, padat, dan merupakan fakta. Hal-hal yang sudah terjadi, bukan merupakan opini. Tujuan An-Nassu Al-Burhani atau teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembacanya. Fungsi sosial teks eksposisi adalah meyakinkan seseorang dengan pendapat yang digagas, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini fungsi sosialnya Al-Burhani adalah si penulis menuliskan sesuatu agar yang membaca itu dapat melakukan apa yang dia tulis. Unsur-unsur yang terdapat pada An-Nassu Al-Burhani yaitu ada 3.
Yang pertama yaitu qadiyah, yang kedua al-hujaj, yang ketiga takkid. Apa itu qadiyah atau tesis? Al-qadiyah yaitu pernyataan pendapat penulis atau sudut pandang penulis tentang masalah atau topik tertentu. Intinya pendapatnya si penulis tentang sesuatu. Itulah al-qadiyah. Terus yang kedua, apa itu al-hujaj? Al-hujaj adalah bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Hal ini bisa berupa data hasil penelitian dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Artinya, hujaj itu atau argumen adalah penguat bagi pendapat si penulis untuk menguatkan bahwa apa yang dikatakan oleh penulis itu emang betul, emang terjadi. Nah, itu bisa diambil dari penelitian atau fakta-fakta yang sudah terjadi. Yang ketiga itu takkid. Apa itu takkid? Takkid adalah penegasan ulang penulis tentang pendapatnya. Intinya setelah berpendapat dikasih bukti, kemudian si penulis menguatkan lagi dengan pendapatnya. Langkah-langkah menulis an-nassu al-burhani atau teks eksposisi, yaitu ada 3. Yang pertama al-qadiyah, al-hujaj, dan at-takkid. Yang mana tentang pengertian apa itu al-qadiyah, al-hujaj, at-takkid sudah dijelaskan. Al-qadiyah, ini contohnya. Fi ra'yi annal jawwala yusa'iduna ala ittisali bi ahli wal asdiqa. Menurut pendapatku, sesungguhnya handphone itu membantu kita berkomunikasi dengan keluarga dan juga dengan teman. Nah, ini pendapatnya penulis atau al-qadiyahnya. Kemudian pendapatnya penulis ini dikuatkan dengan argumen-argumen atau fakta-fakta atau hasil-hasil penelitian. Yang pertama, annal jawwala az-zaki yatamayyazu bil adidi minal mumayyizat. Artinya, smartphone memiliki beberapa keunggulan. Nah, ini penguat bahwa HP itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman. Terus argumen yang kedua, la taqtasiru alat tawasuli bisauti warisalati al-qasirah. Smartphone tidak hanya sebatas mengirim gambar atau SMS saja, bal tastati an tursila as-sura wal video ila jami'il alam. Bahkan smartphone itu dapat atau bisa mengirim gambar dan video ke seluruh alam. Nah, ini juga menguatkan bahwa HP itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan juga teman. Yang selanjutnya, al-jawwalu yujahhizu katsiran minat tadbiqat allati tu'tina al-khiyarat fi turuq ittisali. Nah, smartphone menyediakan banyak aplikasi yang kita bisa pilih untuk menyampaikan komunikasi. Contohnya WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Contohnya WhatsApp, IG, dan juga Twitter. Ini juga pendapat
atau argumen yang menguatkan bahwa HP itu dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Yang keempat, yaitu al-jawwalu syari'un fi naqlil ahdas wal akhbar hatta ta'rifu kullama yahdasu fil alam fi nafsil waqti. Smartphone sangat cepat menyampaikan kejadian, kabar, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di alam dengan waktu yang sama. Ini juga argumen bahwa HP itu dapat bisa membantu kita. Keempat-empatnya ini merupakan argumen, yaitu penguat bahwa HP itu dapat membantu kita. Keempat-empatnya ini harus fakta, bukan opini, atau ini hasil dari penelitian. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penulis menguatkan lagi pendapatnya tentang bahwa HP dapat membantu kita, yaitu lidzalika al-jawwalu yusa'iduna katsiran fi hayatina. Smartphone itu dapat membantu kita di dalam kehidupan kita. Tapi ada catatannya. Bisarti an tastakhdimahu ala hasabi ma tahtaju. Dengan syarat menggunakannya sesuai yang kita butuhkan. Berarti HP itu dapat membantu kita ketika kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Inilah contoh-contoh langkah-langkah penulisan An-Nas Al-Burhani. Berarti kalau ingin dikatakan teks Al-Burhani atau teks eksposisi, maka harus ada 3 ini. Ada pendapatnya si penulis, ada argumennya, yaitu bisa diambil dari fakta atau penelitian. Yang ketiga, penguatan ulang tentang pendapatnya si penulis. Ayin unasir An-Nasu Al-Burhani minal jumali at-taliyah. Artinya, tentukanlah unsur-unsur An-Nasu Al-Burhani di bawah ini. Ini ada beberapa jumlah. Kalian tentukan ini termasuk qadiyah, hujaj atau takkid. Contohnya, li'annal jawwala yusa'iduni al-ittisali bisadiki. Nomor 1, ini artinya handphone dapat membantu kita untuk berkomunikasi dengan teman. Ini termasuk qadiyah atau hujaj atau takkid. Nanti saya link untuk menjawab saya kirim nanti di grup kelas. Sekian. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.